Puji nama Tuhan. Shalom semua. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Siapa yang punya sukacita dari Tuhan, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dulu. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Kami menyambut dengan sukacita teman-teman youth dari GMI Kana. Selamat datang, kita bersama-sama beribadah malam ini. Kita juga menyambut teman-teman semuanya dari MBC maupun online ataupun onsite. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati. Mari kita persiapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang teman-teman, kita boleh lebih teduh lagi. Kita teduhkan kepala kita bersatu teduh. Marilah kita mengambil waktu ini untuk masuk semakin dalam lagi ke dalam hadirat Dia. Thank you Jesus, thank you Lord. You are my God Jesus. Thank you.
buat sore yang indah ini. Engkau boleh melihat kami yang ada di setiap kursi di tempat ini, maupun yang ada di dalam online Bapa, atau di rumah masing-masing dimanapun berada. Bapa, terima kasih buat waktu yang begitu berharga. Sore hari ini kami boleh kembali datang berkumpul untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Bapa yang baik, kami mau serahkan ibadah ini hanya untuk kemuliaan Engkau Bapa, hanya untuk meninggikan nama-Mu saja. Berkati kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi saya sapa, halo shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita hari ini? Bangkit berdiri, kita mau mengikrarkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran Tuhan. Nah, mari kita memuji Tuhan. Tak terbayang
setiap menit, setiap jam yang Tuhan berikan kepada kita, itu sangat berharga. Tuhan mau bagaimana kita bisa mempergunakan kesempatan waktu yang Tuhan berikan pada kita sebaik-baiknya. Tuhan juga rindu kita bisa memakai kesempatan itu untuk mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Dengan pujian ini boleh memberkati kita. Ya Tuhan, tiap jam kita tahu setiap jam, setiap detik itu kita memerlukan Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkau layak memberi sejahtera. Setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat bergantilah. Biarlah kita boleh merenungi lagu ini setiap hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Teman-teman semuanya, marilah kita pakai hidup kita sepenuhnya untuk memuliakan Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Sekali lagi, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, biarlah lagu ini boleh menjadi janji kita kepada Tuhan. Kita boleh memakai hidup kita selagi kita masih kuat, selagi masih ada kesempatan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Waktu selanjutnya saya silakan posisi. Shalom. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, agar
kami dapat mengerti firman-Mu, dan melalui firman-Mu ini Tuhan, mengubah paradigma kami, sehingga kami boleh memanfaatkan waktu kami Tuhan, sebaik-baiknya. Karena ada masanya, ada waktunya. Semuanya berhenti dan kami harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu agar dapat mengerti kehendak-Mu. Biarlah Kau terjemahkan firman dalam setiap hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, kita akan membuka firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Kalau ada Alkitabnya kita baca bersama-sama secara responsoria ya. Saya ayat yang pertama, saudara-saudari yang dikasih Tuhan ayat kedua, nanti ayat 15 kita sama-sama membaca. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari segala yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Bersama-sama, yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Pernah melihat reality show Uang Kaget? Ada yang pernah? Di TV siapa yang pernah, coba angkat tangan? Oh, ada ya beberapa. Nah, saudara tahu kira-kira apa yang ada di acara itu? Biasanya orang dikasih uang 12 juta, benar? Lalu dikasih waktu berapa menit? Setengah jam, 30 menit untuk menghabiskan 12 juta. Seandainya kalau tidak habis, apakah boleh dibawa pulang? Tidak. Uang itu bagaimana? Dikembalikan. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada yang bijaksana, dia langsung beli apa? Beras,
Beli apa? Makanan, langsung dia beli sepeda motor yang bekas ya. Dia beli emas. Wah. Beli yang TV, kulkas, semua dia beli. Pakaian ini, itu. Sudah itu sampai berapa detik lagi dia beli lagi. Beli cabai sisanya ya kan. Beli garam. Tinggal sisa gope 500 rupiah nggak apa-apa lah ya kan. Tapi ada, saya pernah nonton reality. Belum habis 30 saya mau potong rambut. Potong rambut aja 15 menit. Coba bayangkan. Gara-gara potong rambut. Tuh 12 juta gak habis. Potong rambut cuma berapa? Paling cuma 15.000. Nah saudara, tentu kita ketawa melihat ini saudara ya. Tapi saudara, senada dengan ilustrasi ini saudara. Ada sebuah bank memberikan uang setiap hari 86.000. Ya setiap hari. Dan orang itu harus menghabiskan uang itu. Kalau uang itu tidak habis, apa yang terjadi? Uang itu akan lenyap. Demikian setiap hari. Dan saudara ketahui, Anda adalah nasabahnya. Bank apa namanya? Bank waktu. Bank waktu. Kita setiap orang diberi 86.000 detik saudara. Dan kalau Anda tidak memanfaatkan, itu lewat habis. Dan Anda harus menggunakan dengan bijaksana. Makanya saudara, dalam pengkhotbah tadi dikatakan apa? Untuk segala sesuatunya ada waktunya. Apa itu waktu saudara? Waktu itu adalah milik yang berharga yang kita miliki dari Tuhan. Waktu itu adalah bagian hidup dalam manusia setiap hari. Waktu itu akan berlalu. Ya, begitu saja. Entah kamu siap atau kamu tidak siap. Kamu sungguh-sungguh atau kamu tidak sungguh-sungguh. Waktu yang sudah lewat tidak bisa kita kejar lagi. Waktu yang sudah berlalu tidak bisa kita koreksi lagi. Enggak bisa kau panggil Doraemon kembali ke mesin waktu. Enggak bisa. Kalau di Doraemon bisa, namanya juga hayalan ya kan. Wah, kembali ke masa lalu ya kan. Enggak akan bisa. Nah saudara, apakah waktu itu sangat bernilai? Saudara, kalau Anda mau tahu berapa nilai 1 tahun, tanyakan kepada siswa yang gagal, tidak naik kelas. Wah, rasanya menyesal sekali ya, harus mengelas 1 tahun. Kalau Anda ingin mau tahu berapa nilai 1 bulan, tanyakan ibu yang melahirkan bayi prematur. Karena kurang bulan, bayi itu harus dirawat sedemikian rupa. Di dalam tabung, biayanya begitu mahal. Kalau Anda mau tanya berapa nilai 1 minggu, tanyakan kepada editor majalah. Ya, kalau dia tidak bisa mengerjakan itu, dia bakal tidak digaji. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, untuk mengetahui nilai 1 hari, Anda boleh tanya kepada buruh harian yang punya 6 orang anak yang harus diberi makan. Kalau Anda mau tahu nilai 1 jam, ya, tanyakan kepada kekasih yang ingin bertemu. Wah, menunggu 1 jam menantikan itu 1 jam tuh rasanya singkat ya. Perasaan 1 jam kayak 1 detik. Ya, saking senangnya ya kan. Kalau cinta sudah melekat, tai kambing pun rasa coklat. Wah, iya, 1 jam rasanya singkat sekali. Tapi coba kalau misalnya ujian, aduh kalau bisa cepat berlalu lama kali ini berdetik-detik ya saudara ya. Nah, untuk mengetahui nilai 1 menit, tanyakan kepada orang yang ketinggalan kereta api, ya, atau ketinggalan pesawat. Tinggal 1 menit lewat. Wah, padahal cuma 1 menit Pak. Ya, boarding pass 7.30 harus masuk. Lewat pula 7.31 nggak masuk. Wah, ngamuk-ngamuk nggak dikasih masuk. Kalau Anda ingin mengetahui nilai 1 detik, tanyakan orang yang hampir tabrakan. Kurang dari 1 detik, buak, untung dia bisa 1 detik bisa lewat. Bisa keluar dari tabrakan. Kalau terlambat 1 detik, innalillahi wa inna ilaihi mati ya. Mati benyek ya. Hampir kalau dia bisa menghindar 1 detik, wah aman. Terlambat 1 detik, jadi bau penyet ya saudara ya. Lalu saudara, kalau Anda ingin mengetahui nilai 1 milidetik, tanyakan kepada pelari cepat yang memenangkan Olimpiade. Lihatlah pelarinya sambil jisem. Hai, wah, luar biasa. Per milidetik. Jadi saudara ini kasih Tuhan. Hari ini satu perenungan buat kita. Temanya don't waste your time. Artinya apa? Jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan waktu.
Kenapa? Karena waktu itu berharga. Bagaimana memanfaatkan waktu kehidupan kita yang bermakna supaya kehadiran kita di dunia ini tidak sia-sia. Saudara, melalui firman Tuhan ini ada 3 tindakan yang harus kita lakukan agar kita dapat memanfaatkan kehidupan kita supaya kehidupan kita bermakna sehingga kita hadir di dunia ini tidak sia-sia. Yang pertama, saudara, gunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan dalam waktu yang terbatas. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam waktu itu kalau dalam bahasa Yunani ada 2 pengertian. Kronos dan kairos. Kronos itu adalah waktu yang dapat diukur dari jam, ya, dari detik, jam, kemudian hari, bulan, tahun, ya. Dan itu bisa berlalu dalam sekejap mata. Bahkan puluhan tahun pun bisa berlalu. Nah, tetapi beda dengan kronos. Dengan kairos. Kalau kronos ini adalah, kalau kita bilang apa? Kronologi. Pernah dengar kata kronologi? Itu adalah urutan waktu di dalam kehidupan kita. Tapi beda kronos dan kairos. Kronos adalah urutan waktu, ya. Detik, jam, bulan, tahun. Tapi kairos adalah waktu yang dalam arti waktu yang Tuhan berikan. Dengan kata lain, kairos ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kronos. Kesempatan yang Tuhan berikan dalam urutan waktu. Kairos juga bisa berarti apa? Waktunya Tuhan berikan untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Nah, perlu dicatat saudara, ini ada perbedaan, walaupun ada perbedaan makna, ya, kronos dan kairos, tapi sama-sama itu anugerah Tuhan. Nah, waktu adalah pemberian yang Tuhan berikan kepada manusia, bukan karena kita berhak menerimanya, tapi karena pemberian anugerah. Tuhan berikan setiap orang sama, diberikan kesempatan waktu yang sama. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, saudara. Kairos juga mengajak untuk kita apa? Menggunakan waktu dengan bijak, berdaya guna, cermat, ya, tepat guna. Dan juga bagaimana kita menggunakan waktu itu dengan seimbang, ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan untuk waktu untuk keluarga, untuk pelayanan, untuk pekerjaan, untuk istirahat. Dan itu membutuhkan keseimbangan, tergantung dari setiap pribadi yang menggunakan. Nah, kalau hedonisme itu apa? Menganggap bahwa semuanya tujuan hidup kita bersenang-senang. Tapi di dalam pengertian kairos ini tidak mendapat tempat. Tapi biarpun begitu bukan berarti paham kairos ini menolak pandangan bahwa bersenang-senang itu dosa. Tapi di dalam kairos kita diberi waktu, diberi kesempatan bagaimana memanfaatkan waktu. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat. Ada waktu untuk ketawa, ada waktu untuk menangis. Bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Bagaimana sikap etis kita dalam memanfaatkan waktu sehingga apa? Sehingga kita bisa bijak, bisa berdaya guna, cermat dan tepat guna, saudara. Kata Leo Tolstoy, ini seorang ahli filsafat moral dari Rusia, dia pernah tanyakan begini, kapan waktu terbaik untuk melakukan setiap hal? Dia katakan, saudara, ingatlah bahwa hanya ada satu waktu yang penting. Dan waktu itu adalah apa, saudara? Saat ini. Saat ini merupakan satu-satunya waktu yang dapat kita kendalikan. Saudara, Anda punya waktu saat ini. Jangan berandai-andai untuk masa yang akan datang karena itu belum terjadi. Jangan menyesali masa lalu karena itu sudah berlalu. Dan Anda gunakan hari ini, kesempatan ini, saudara. Nah, karena itu saudara yang dikasih Tuhan, waktu sekarang ini sangat berharga. Karena itu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Karena hari ini adalah persiapan yang terbaik untuk memasuki hari esok. Kalau kita tidak mempersiapkan sesuatu, itu berarti apa? Kita sedang mempersiapkan kegagalan. Karena itu hari ini kesempatan yang kita harus gunakan, saudara. Saudara dikasih Tuhan, ada
pertanyaan yang mungkin saya mau tanya kepada saudara. Ini juga pernah ditanyakan oleh profesor kepada mahasiswanya. Ini ada seember kosong, ember kosong. Lalu ada pasir, lalu di sampingnya ada batu. Pertanyaan, bagaimana caranya agar batu dan pasir bisa bersatu? Kira-kira saudara, mana yang duluan Anda isi? Siapa yang bilang pasir? Coba katakan. 1, 2, 3. Oke. Siapa yang bilang batu? Wah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Tadi berapa tadi yang pasir? 4 ya. Berapa tadi? Saya lupa. 3 ya. Oke, siapa yang gak angkat tangan? Coba angkat tangan. Oh, semuanya angkat tangan ya. Oke. Nah, saudara benar. Yang harus dilakukan adalah kita isi batu dulu, baru pasir. Pertanyaannya kenapa saudara? Kenapa enggak pasir dulu, baru batu? Ada yang bisa jawab? Iya, kalau pasir dulu Pak, batunya enggak bisa masuk. Udah di luar, udah bertumpuk-tumpuk. Tapi kalau batu dulu masuk, baru pasirnya bisa masuk di sela-sela batu. Demikian juga hidup kita saudara. Kita harus cari mana yang terpenting bisa kita manfaatkan saudara. Saudara, penting ini. Ya, utamakan yang primer. Misalnya yang primer apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Maka utamakan saat teduh. Karena kalau Anda mencari, saat teduh nantilah kalau ada waktu Anda sisihkan pada saat Anda sudah mau tidur. Anda sudah begitu kecapean, Anda tidak ada waktu lagi. Pada saat Anda bangun pagi jam 5. Siapa yang bangun pagi jam 5? Coba angkat tangan. Puji Tuhan, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Bangun jam 6. Ya, bangun jam 7. Ya, bangun jam 10. Oh, enggak ada ya. Oke, puji Tuhan. Anak-anak rajin semua ya, puji Tuhan. Ya kalau di sini Boksu, kalau Boksu nggak tahu, diam-diam kita jam 10 pun bangun. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau Anda mau saat teduh, gunakan prinsip 5-5-5-5. Apa artinya? Bangun jam 5 pagi. Mulai dari jam 5 itu gunakan 5 menit untuk baca Alkitab. Berdoa, bersat teduh, puja menyembah 5 menit itu ya. Lalu konsisten 5 hari. Kalau itu berhasil, lakukan terus 5 hari kemudian. Berhasil lagi, lakukan terus sampai 3 bulan. Maka itu akan jadi kebiasaan buat hidup Anda. Karena itu perlu saudara. Ya. Kemudian taruhlah itu di jadwal Anda. Diatur setiap hari. Dan isilah hal-hal lain yang dengan seimbang. Artinya apa? Anda mau kembangkan bakat Anda mau kembangkan kemampuan Anda. Ya, misalnya mau belajar saksofon, belajar piano, atur. Mau belajar atur, ya konsisten dengan jadwal yang sudah diatur. Saya kasih contoh seperti ini saudara. Ini sayangnya nggak bisa pon-pon di sini ya, nggak bisa ya. saya merasa kok nggak tembus-tembus gitu ya, rupanya nggak bisa saudara ya. Saya tak coba-coba. Nah saudara lihat, Anda tulis kalau jam 5 sampai jam 6 misalnya. Kalau Anda sanggup, tambahkan 5 menit, tambahkan tuh sampai 1 jam. Kalau Anda sanggup jam 5 sampai 5 menit, coba lakukan. Saat teduh, Anda saat teduh. Lalu apalagi? Misalnya Anda lakukan di situ doa penyembahan. Lalu Anda baru misalnya setelah itu Anda bangun pagi, Anda mandi, ya. Kemudian aturlah, tulis di jadwal ini saudara. Ya, Anda buat dan Anda taati. Nah, setelah itu ya, misalnya Anda mau buat, oh ya saya mau mengabarkan kabar baik. Tulis, ini jadwalnya Boksu nih kan. Kalian jangan tiru saya ya. Tiru saya jadi pendeta saudara. Jadi saudara, Anda bisa tulis apa? Belajar, oh ya mungkin saya mau besuk teman, tulis. Mungkin Anda juga mau sharing kepada teman Anda, boleh tulis. Ya. Lalu setelah itu saat teduh atau mesbah keluarga. Lalu Anda istirahat. Perlu. Anda juga perlu. Oh kayaknya saya perlu istirahat lah setengah jam. Boleh Anda waktu. Atau 1 jam Anda tidur siang, taati. Sehingga kita bisa bermanfaat. Gini saudara, jangan Anda kerja tidak ada istirahat, badan Anda akan suak.
Tapi bagaimana kita bisa mengatur waktu kita masukkan. Nah inilah artinya kita menggunakan kesempatan dalam waktu yang terbatas. Bagaimana cara supaya Anda tidak membuang waktu? Buat jadwal, taati. Bila perlu Anda masukkan handphone. Handphone kan sudah ada sekarang kan? Betul? Nah, kasih alarm. Tirit, tirit, tirit. Waktu baca Alkitab. Saudara, nah perlu juga dulu saya juga pernah khotbahkan di sini. Ya kita mau kiram dia di hadapan Tuhan. Gunakan coba. Misalnya jam 5 pagi. Mungkin jam 8. Ya, jam 1. Jam 6 sore. Anda gunakan. Oh saya pokoknya begitu dengar jam ini berbunyi. Saya doa 5 menit. Saya doa 5 menit. Lakukan. Maka kalau Anda lakukan terus. Ya. Selama 3 bulan Anda terlakukan terus menerus. Anda itu jadi kebiasaan. Karena itu gunakan waktu sebaik mungkin. Jadi jangan bilang begini, saya nggak ada waktu untuk PA, saya nggak ada waktu. Maaf, masa PA Anda tidak ada waktu? Kalau mandi ada waktu nggak? Ada boksu. Kalau beol ada, lo kok bisa? Karena itu kebutuhan. Makan bisa, lo kok bisa? Kebutuhan. Nah karena itu kalau Anda menyadari pemahaman Alkitab menjadi kebutuhan, atur dalam waktu Anda. Saya pernah tes. Pemurid itu, apa baca Alkitab? Nggak ada waktu boksu, nggak ada waktu sibuk nih. Tak tes, tulis sih, oh begini. Ada rupanya di siang-siang hari, pas habis makan siang, waktu setengah jam. Nah bisa gunakan saat teduh. Terakhir murid saya yang tidak, alasannya tidak ada waktu untuk saat teduh, bisa. Masalahnya kita tidak pandai mengatur waktu. Caranya apa? Buat ya. Nah Anda mau daftar tabel ini, boleh Anda yang ada di tempat ini boleh minta sama contoh yaudah kalau yang di online SMS saja sama dia ya. Ya, oke. Atau Anda capture itu, Anda capture di YouTube ya, ceklek, Anda tiru ya. Iya. Nah yang kedua saudara, bagaimana supaya kita tidak menghabiskan waktu, tidak sia-sia hidup. Yang pertama tadi masih ingat, pergunakan kesempatan dalam waktu yang terbatas. Yang kedua, imani bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara rupanya kalau saya lihat terjemahan yang lain, itu kata indah itu artinya apa? Tepat pada waktunya, luar biasa. Ya, tepat waktunya, tepat artinya tidak meleset. Tidak kecepatan, juga tidak terlambat, tepat waktu. Nah, orang percaya sama orang tidak percaya sama-sama tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Ya, semua orang akan mengalami hal yang sama. Kadangkala mendapat hal yang menyukakan hati, tapi kadangkala akan mendapatkan hal yang menyedihkan hati. Ya, ada waktu tertawa, ada waktu menangis, ada waktu merobek, ada waktu menjahit, ada waktu mengasihi, ada waktu membenci. Semuanya itu silih berganti, saudara. Tapi pertanyaannya, apa yang berbeda dalam kehidupan orang percaya maupun tidak percaya? Camkan pertanyaan ini. Kita akan menemukan jawabannya. Next. Ungkapan ada waktu itu berarti apa? Hidup ini campuran kegembiraan dan kesenangan dan kesedihan dan penderitaan. Jadi di dalam hidup ini saudara, di dunia ini, tidak ada manusia yang menderita terus atau senang terus, tapi hidup ini ada campuran. Nah, hal ini menekankan bahwa manusia tidak mampu mengendalikan peristiwa. Kita kadang-kadang nggak mampu, saudara. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan seperti tadi, tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya perang. Orang nggak bisa mengendalikan. Karena atasan yang berbuat, kita yang kena getahnya. Misalnya ya. Nah karena itu pengkhotbah bertanya, apa untungnya jeripaya yang dilakukan manusia dengan berjeripaya? Pengkhotbah juga menyadari bahwa tidak mungkin manusia itu tidak berjeripaya. Karena Allah sudah menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan manusia dengan berjeripaya. Tuhan sudah atur semuanya. Supaya kita tidak putus asa, saudara. Inilah yang membedakan kita. Orang percaya dengan orang tidak percaya. Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Atau dengan kata lain,
Allah akan membuat segala sesuatu tepat pada waktunya. Jika kita perhatikan ungkapan berpasangan ini, ya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk ini, ada waktu untuk bla 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 bla, sampai terakhir di kalimat yang terakhir ada waktu untuk damai. Pengkhotbah menyatakan bahwa bagi setiap orang percaya, walaupun harus melewati berbagai hal yang menyenangkan dan menyakitkan, kita dilahirkan untuk berakhir dengan apa? Damai bersama dengan Allah. Itu berarti segala sesuatu itu indah pada waktunya. Meskipun kita mengalami pasang surut kehidupan, senang sedih, sama seperti orang yang tidak percaya, tetapi apa yang membedakan? Bagi setiap orang yang percaya di dalam Kristus, kita mengalami apa? Berdamai dengan Tuhan, mengalami damai dalam Tuhan. Dan damai ini tidak dapat diubah oleh peristiwa apapun dalam hidup kita. Karena segala sesuatu itu menjadi tepat waktunya, Tuhan yang mengatur. Tuhan yang menjadikan segala sesuatu tepat waktu, indah. Sehingga kita akan mengalami hidup kekal dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Kiranya kita mampu menikmati kehidupan dengan menjalankan hidup ini dengan tenang. Karena kita percaya endingnya pasti happy ending. Jadi itulah yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya. Bagi kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu bagi setiap orang yang terpagi sesuai rencana Allah, yaitu mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita percaya dengan iman, maka kita pasti akan mengalami happy ending. Waktu kita sangat berharga. Kita perlu memohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk melihat indah bersama dengan Tuhan. Saudara, jadi di balik suka duka yang terjadi, bagi orang percaya, walaupun kita tidak mengerti, walaupun kadang-kadang itu jadi misteri, tapi kita percaya iman, happy ending. Saya mau cerita sebuah ilustrasi singkat, saudara. Ada seorang petani, ya. Dia punya anak satu-satunya. Istrinya sudah mati. Istrinya meninggal dunia ketika anak ini dilahirkan. Dan anak ini makin lama, makin dewasa, ya. Dan anak ini sudah jadi seperti kalian yang duduk di sini, remaja, ya. Usia 16 dan memelihara seekor kuda. Wah, kuda jantan. Lalu kuda ini satu ketika, saudara, entah bagaimana menghilang dari kandang. Wah, saudara, betapa sedih hati petani, ya, dan anak. Tapi petani ini tetap percaya karena dia orang Kristen, dia percaya Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika tetangga bilang, sial kamu, silo, iyalah, kudamu satu-satunya hilang. Aduh, memang nasibmu sial ya, ndak hoki. Dia tetap mengatakan dalam hatinya, Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tak lama kemudian, saudara, 3 hari kemudian, rupanya kuda jantan ini pulang. Bukan hanya seorang diri, rupanya kuda jantan ini mempesona 5 kuda betina. Wah, hilang 1, kembali 1 dapat 5, jadi 6. Wah, tetangga bilang, hoki ya, lu hoki ya. Bapak ini bilang, semuanya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Puji Tuhan. Wah. Nah, tibalah saatnya, saudara. Anak petani ini mau coba naik kuda betina. Begitu naik, itu betinanya bingsang. Rupanya patah. Tetangga datang semua. Lah, kan sial lagi lu, sial lagi. Pak petani ini dengan senyum berkata, aku percaya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, terpaksa apa boleh buat kakinya patah, ya kan? Akhirnya gak bisa normal, ya, harus pakai tongkat seumur hidup. Setahun kemudian terjadi perang, saudara. Semua yang usia 16 tahun
wajib perang, militer. Kemudian 6 bulan kemudian semua pulang dalam keadaan menjadi mayat di peti. Semua nangis. Siapa yang gak nangis? Siapa yang gak nangis? Anak petani itu. Dan petani, wah Pak, memang ya, sama-sama mereka ucapkan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, benar. Saya khotbahkan ini. Ya, tahun 2005-2007 saya melayani di Marelan. Waktu saya khotbahkan ini, ada juga yang bilang, apa sih maksud box ngobat korban ini? Tapi saudara, rupanya itu terjadi dalam hidup saya. Saya 2005-2007 saya tuh pernah cerita sama contoh Yuda. Saya mau nikah, sudah 2 tahun mau nikah, sudah persiapan di Marelan. Oh, betapa cintanya saya dengan Marelan ya. Sampai KTP pun tidak saya ganti, Marelan terus. Sampai sekarang, dari tahun 2005 Marelan sampai sekarang. Marelan forever. Saudara tahu gak? Sudah mau nikah ini. Sudah rencana luar biasa, sudah begini-begini. Tiba-tiba ya, adalah, saya tidak perlu cerita ya. Kalau mau tahu tanya contoh Yuda. Di sini saya nggak mau cerita alasannya ya. Tiba-tiba saudara, saya disuruh pilih. Tanda kutip saya di PHK. Kalau mau nikah, jangan pelayanan di Marelan. Kalau mau pelayanan di Marelan, jangan menikah. Mak, sudah pulang, aku sudah tunangan sama dia. Wah, kalau seandainya waktu itu aku memilih tidak menikah, nggak ada Joshua itu. Iya, tapi saya bilang, Pak, saya tetap berpegang sumpah walaupun rugi. Udah, tidak apa-apa. Wah, yang lain bilang, pengaruh sudah, Marelan, kita memisahkan diri aja, kita buat begini-gini. Banyak kan kayak gitu kan, disuruh gitu, wah ayo buat tandingan, Marelan kedua, Postpay Marelan. Oh, saya nggak mau Marelan kedua ya, Marelan tandingan. Wah, misalnya saya di sini MBC 1, MBC 2. Kak. Dinasihati aku oleh pendeta Mudarta ya. Dia bilang apa? Ingat, kau anak Metodis. Kalau jangan bikin kekacauan. Kalau memang kau harus tidak boleh kerja lagi di Marelan, kau harus dengan baik-baik. Saya baik-baik, saudara. Dengan baik-baik saya relakan. Saya pernah merasakan di PHK sakit. Sakitnya tuh di sini. Tapi saudara, saya tetap setia. Sampai waktu saya mau berangkat, saudara. Ya. Ada seorang jemaat, contoh waktu itu masih contoh, bukan boksu ya. Apalagi bakso ya, atau biksu, bukan. Masih contoh. Apakah bisa kita bertemu lagi, contoh? Saya bilang begini, waktu itu sudah saya mau di Palembang. Bu, doakan Bu. Kalau Tuhan mau saya kembali ke Marelan, Tuhan akan kirim saya ke Marelan. Betul saudara. Singkat cerita saya ke Palembang. Nikahlah saya di Palembang ya. Waktu di Palembang habis nikah saudara. Berapa hari kemudian saya mau ditempatkan di Palembang. Di daerah yang dusun yang banyak premannya. Kemudian banyak nyamuknya. Listrik gak ada. Jalannya rusak. Wah, di situ pun ditolak. Maaf, tidak ada tempat bagimu. Waduh, sedihnya minta ampun saudara. Waktu itu nangis saya. Aduh Tuhan, kok begini Tuhan. Ya kan? Tapi Tuhan buka jalan. Tiba-tiba saya di telepon. Rupanya saya pernah praktik setahun ya, 2001-2002 di Marconi. Dipanggillah saya. Ya, singkat cerita tahun 2007 saya melayani di Marconi. Akhirnya 2011 saya ditabiskan jadi pendeta. Lalu saya melayani sampai 2013. 2013 saya pindah di Metodis 5 sampai 2016. 2016 ke Marelan aku kan kembali. Oh, balik saudara. Waktu balik saudara, waduh, kasnya itu, aduh, jantungan. Kenapa? Kalau, waduh macam mana ini boksu, mau gajian, jantungan. Persembahannya cukup nggak ya? Dulu jut terkejut-kejut, ya kembali 10 jut. Sekarang sudah ember, saudara ya. Itu benar. Tapi saya berdoa. Dari ruko 1 menjadi ruko 2. Dari jemaat 1 menjadi jemaat 2. Tambah. Ya, akhirnya dari mobil butut ya, sering kami diejek. Itu mobil banyak kali berkarat itu, nanti tersusuk ya. Sampai ada orang bilang gini, mobil busuk dilarang masuk ke sini. Wah, sedih. Kita berdoa Tuhan, 3 tahun akhirnya dikasih mobil bagus. Haleluya.
semua indah pada waktunya. Amin. Amin. Benar. Jadi saya cerita ini bukan kadal-kadalan, bukan cerita ilustrasi. Saya alami, saudara. Jadi kalau hari ini saudara yang di PHK, atau juga saudara yang di PHC, putus hubungan cinta, jangan kecewa. Jangan cari rasa baikun rasa coklat, jangan saudara. Jangan. Kenapa? Mana tahu Anda dapat yang lebih baik. Ada satu pemuda, ya, namanya si Acong, ya kan? Dia cinta sekali sama si Amoy, ya kan? Wah, rupanya si Amoy nggak suka cinta sama si Acong. Acong di sini, nangis dia. 10 tahun kemudian si Acong di Amoy dari kurus jadi langsung. Waduh, untuk aku nggak nikah sama dia ya. Si Mas Ani kan tidur tertindih, mati gua ya. Saudara, semuanya itu ada indah pada waktunya. Jadi hari ini kalau Anda berjuang, Anda gagal, Anda berjuang, Anda gagal, jangan putus asa. Gagal 0, anggap aja 0-nya 1. Tapi kalau ada 1, 2, 3, 0-nya 6, ditambah angka 1 kerasa jadi berapa? 1 juta. Kalau 0-nya 9 tambah angka 1? Luar biasa. Anda mau dapat 10 atau 1M? 1M. Belajarlah untuk tabah dalam penderitaan. Karena semuanya indah pada waktunya. Iya. Ya, Bokso sudah waktunya beralih ke topik berikutnya. Ya, silakan. Oh iya, saya lupa. Iya. Ya, saudara, sama-sama kita baca saudara ya. 1, 2, 3 ya. Senantiasa imani dalam kehidupan kita bahwa Tuhan menjadikan sesuatu indah atau tepat pada waktunya. Oleh karena itu jangan menyerah di balik semua masalah hidup kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, karena itu Tuhan membuat segala sesuatu indah. Jadi kalau hari ini Anda lagi merintis, Anda gagal. Kalau Anda lagi berjuang di pekerjaan baru, Anda gagal. Kalau Anda lagi skripsi Anda ditolak, ya, dicoret-coret oleh dosen, jangan Anda putus asa. Berkatalah dengan seperti Pak Penani ini, semuanya indah pada waktunya. Amin. Amin. Ya. Next. Nah, saudara, yang ketiga, saudara. Tadi masih ingat bagaimana supaya kita tidak membuang waktu kita sia-sia? Pertama apa? Pergunakan kesempatan dalam waktu yang terbatas. Yang kedua, imani bahwa Tuhan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Dan yang ketiga, saudara, pergunakan waktu yang ada untuk mencari sesuatu yang berdampak pada kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya minta satu orang bacakan Pengkhotbah 3 ayat 11. Silakan, satu orang bacakan Pengkhotbah 3 ayat 11. Manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Ya, manusia itu memiliki keinginan. Ya, dalam lubuk hatinya itu ada lubang kosong, saudara. Ya, ada lubang kosong. Tapi lubang itu tidak akan pernah cukup, saudara. Ya, Anda isi dengan kekayaan, Anda isi dengan seisi dunia, tidak akan pernah cukup. Kecuali Anda isi dengan penciptanya sendiri. Itulah sebabnya manusia itu, Tuhan menaruh kekekalan dalam hati manusia. Apa buktinya Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia? Saudara perhatikan ketika ada yang meninggal, saudara. Kita akan menangis, ya. Oh Tuhan, nggak adil ini. Sepertinya nggak adil. Aku kepengen ketemu hidup selamanya, kalau bisa selamanya dengan orang yang kita kasih. Saudara, itulah Tuhan menaruh kekekalan. Kita nggak menyadari, ya. Kita ini manusia diciptakan untuk hidup selalu dengan Tuhan, tapi karena dosa yang memisahkan kita. Nah, karena itu saudara, manusia sering tidak menyadari bahwa apa yang mereka cari di dunia ini ada mencari kenikmatan dunia yang sementara. Tapi sesungguhnya kita harus mencari atau mengerjakan sesuatu yang berdampak pada kekekalan. Dan apa yang kita lakukan bagi Yesus itu akan berdampak pada kekekalan. Ketika engkau melakukan sesuatu untuk Yesus, ketika engkau membuka hati untuk Yesus, menjadikan Tuhan sebagai juru selamat, dan ketika engkau bekerja untuk Yesus, itu akan berdampak pada kekekalan, saudara.
Allah telah melakukan segala sesuatu dan menetapkan tepat dan baik waktunya. Dan dia menetapkan kekekalan dalam setiap hati manusia. Sehingga mereka yang mencari dia dengan segenap hati, mereka akan menemukan ketenangan jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam mereka akan menemukan ketenangan jiwa di dalam Yesus Kristus. Dan mereka akan menerima karunia kehidupan kekal melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus berjanji, siapa yang mau datang, boleh datang. Dia sering berkata, mari ikutlah aku, kata Yesus. Dan marilah kamu, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Ikutlah aku, kamu akan mendapatkan kelegaan. Lihat, aku mengetuk pintu hati. Barang siapa yang membuka, aku akan masuk. Saudara, kita harus mengizinkan Yesus. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus datang untuk menebus segala dosa kita. Tuhan ingin supaya apa? Supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari Anda yang saat ini belum sungguh-sungguh dalam Yesus, hiduplah dalam Yesus. Buka hatimu untuk Tuhan Yesus dan kerjakan apa yang Tuhan Yesus mau. Karena apa yang kau kerjakan buat Tuhan Yesus akan berdampak pada kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberitahu saudara betapa kita harus mengerjakan sesuatu yang berdampak kekekalan. Karena di dunia ini sementara saudara, semuanya akan berlalu begitu saja saudara. Ya, tapi apa yang kita kerjakan buat Yesus berdampak kepada kekekalan. Saya akan kasih ilustrasi saudara. Ada satu orang yang terdampar di satu pulau. Waktu dia terdampar di satu pulau saudara, apa yang terjadi saudara? Dialah yang satu-satunya selamat dari pesawat yang hancur. Sehingga saudara, dia akhirnya ada di sebuah pulau. Dan lucu sekali di pulau ini. Siapapun yang datang akan jadi raja selama 5 tahun. Tapi setelah 5 tahun akan dibuang di pulau yang tidak berhuni. Coba Anda lihat itu pulaunya ya. Nggak ada pohon, nggak ada apa ya kan. Akan dibuang di pulau tandus. Wah, jadi orang ini ketika dengar dia jadi raja, wah enak, dia bisa makan apa saja. Mau kawin sama siapa aja boleh ya saudara ya. Wah, mau makan apa aja boleh saudara. Wah, pokoknya mau mabuk setiap hari boleh. Tapi ingat, 5 tahun kemudian dibuang. Lalu orang ini berpikir, saya tidak boleh ini sia-sia. Kalau saya habiskan lalu saya dibuang, saya di situ buat apa? Tidak ada guna. Hari ini saya akan gunakan kesempatan. Dia lakukan sesuatu saudara. Ya, dia tidak foya-foya, dia tidak menggunakan keinginan dia, duniawi dia mulai. Pokoknya kamu kerja sana, ayo bangun jembatan. Sudah jembatan dibangun, menghubungi pulau ini ya. Bangun apa? Di pulau itu bangun sawah, bangun ladang, tanam pohon, ya pohon jengkol, pohon cabai, pohon apa aja, ya yang bisa dimakan. Ya piara di situ buat kandang kambing, piara, dibuat rumah. Dikerjakan, kamu kerjakan, namanya raja dia kan, tinggal perintah-perintah. Udah 5 tahun, wah siap dia dibuang. Waktu dia dibuang, saudara kira-kira dia sedia apa? Happy? Happy, gembira, kenapa? Wah saya nggak mati. Dibuang pun dia bisa balik lagi, kenapa? Karena dibuang sudah buat jembatan. Dan dia sudah bagaimana? Dia sudah menikmati, mau makan apa aja tinggal dia ambil. Saudara yang dikasih Tuhan, ilustrasi ini mau menggambarkan apa saudara? Menggambarkan saudara hidup kita. Hidup kita di dunia ini saudara. Paling banter 70 tahun. Segini. Kalau kuat 80 tahun. Tapi kalau sudah 80 tahun apa yang mau dibanggakan saudara? Hari ini Yohanes ganteng sekali. Wow. Ya, manis sekali. Kalau kita lihat, tapi 80 tahun kemudian jangan pernah membayangkan gantengnya seperti itu. Giginya sudah enggak ada, ya matanya sudah gini, ya. Ini ketombe di mana-mana, ada tauco di mana-mana, jalannya bungkuk, ngomongnya, "Ayo itu, apa kabar?" Wah, itu ya. Saudara, ya
Gantung, bukan ganteng lagi, jadi gantung saudara ya. Tinggal tunggu kapan waktunya meninggal saudara. Nah kalau begitu saudara habis itu mati. Apa yang mau kita gunakan? Jadi Tuhan kasih nih. Coba pikirkan baik-baik. Ini Tuhan kasih waktumu. Sedikit, kekekalan tuh begini. Terus everlasting life. Hidup dan tidak pernah berhenti, kekal. Anda mau habiskan hidup kekal di neraka? Atau Anda mau habiskan hidup kekal di surga? Anda yang pilih. Dan setiap hidupmu, kata Tuhan, Anda akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya minta semua ya, bacakan Pengkhotbah 3 ayat 15. Silakan baca Pengkhotbah 3 ayat 15. Ya saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan meja Tuhan. Ya, nanti ada kitab kehidupan, apapun namamu apakah tercatat dalam kitab kehidupan. Hidupmu bagaimana akan tercatat. Kalau kamu nanti tidak bisa bohong, diputar film kehidupanmu, ditata ke penghakiman Tuhan. Wah, hari ini kamu ke gereja, haleluya. Besoknya halelupa, mencuri, mencontek, ya kan? Ngata-ngatain teman, ya kan? Pukul saudaramu sampai benjol. Itu nampak semua saudara. Nggak bisa Anda tutup. Tapi apa yang Anda lakukan buat Tuhan Yesus berdampak pada hidup kekal. Hari ini saudara. Next. Ya, next. Ya, 3 tindakan yang harus Anda lakukan agar Anda dapat memanfaatkan waktu kehidupan Anda agar bermakna dan tidak sia-sia. Pertama, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam waktu yang terbatas. Yang kedua saudara, imani bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Yang ketiga, pergunakan waktu yang ada untuk mencari sesuatu yang berdampak kekekalan. Saudara, mari kita tunduk kepala. Saya minta pemusik mainkan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak kebetulan kalau saudara menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan. Penulis lagu Hidup Adalah Kesempatan ada seorang pendeta di mana anaknya waktu remaja, ya, setelah dibaptis tiba-tiba ketabrak mobil meninggal. Lalu dia menulis lagu ini menjadi penghibur. Lagu ini mengajak kita merenungkan. Hidup ini adalah kesempatan, saudara. Tapi hidup ini terbatas. Sekarang apa yang kau mau lakukan di hidup terbatas ini? Apakah engkau mau menghabiskan dengan hawa nafsumu? Hidup dalam dosa? Berpuas-puas dengan dosa? Hari ini saudara, kalau Anda masih terlibat dengan dosa, tinggalkan semua dosa. Carilah Tuhan Yesus. Hiduplah bersama Yesus dan lakukanlah apa yang Tuhan Yesus ingin kau lakukan. Sebab apa yang kau lakukan buat Tuhan Yesus adalah mendatangkan kekekalan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Sekarang hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan kemuliaan Tuhan ini. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Musik saja. Saudara, kita tutupkan mata. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan
waktu untuk hal-hal duniawi? Pernahkah kita sadar bahwa kita harus gunakan waktu juga untuk melayani Tuhan? Siapa yang hari ini menyadari, Tuhan, aku seringkali habiskan waktu untuk dosa, tapi hari ini aku mau bertobat. Aku mau gunakan waktu untuk Tuhan Yesus. Aku mau menjadikan Tuhan sebagai juru selamat. Aku mau menjadikan Tuhan Yesus pusat hidupku. Aku mau bersatu akan waktu hidupku untuk bersatu, untuk bersekutu, untuk berpea dalam firman Tuhan, dan untuk melayani Tuhan. Yang mau silakan taruh tangan kanannya di dalam. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang kedua, apakah Anda hari ini seringkali Anda menghabiskan waktu untuk yang sia-sia? Hari ini maukah Anda gunakan waktu untuk melayani Tuhan Yesus? Yang mau silakan taruh tangan kanannya di dalam. Mari kita berdoa. Ikuti saya yang sudah taruh tangan. Tuhan Yesus, saat ini ampunikan saya, karena saya seringkali menghabiskan waktu saya untuk hal-hal duniawi, hal-hal yang penuh dosa, sehingga Tuhan Yesus tidak saya muliakan dalam hidup saya. Ampuni saya Tuhan Yesus, dan saya mau menggunakan waktu saya yang Tuhan berikan untuk Tuhan Yesus. Saya mau menggunakan waktu saya untuk merenungkan firman-Mu, untuk bersekutu, untuk beribadah, bahkan untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan saya mau melayani Tuhan Yesus dalam hidup saya, mengabarkan kabar baik kepada teman-teman saya, sehingga saya akan gunakan waktu yang singkat ini untuk melayani Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pada saat saya tidak berdaya lagi, pada saat saya dipanggil Tuhan nanti, saya sudah siap dan hidup saya sudah jadi berkat. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila ada nanti ku tak berdaya lagi, sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. 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 Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Ketika kami merenungkan firman Tuhan ini, kami sangat menyadari Tuhan, waktu yang Tuhan beri ini akan berlalu begitu saja jikalau kami tidak menyadari bahwa kami harus mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami sudah berkomitmen untuk menggunakan waktu kami sebaik-baiknya untuk Tuhan Yesus. Bapa, tolong kami supaya kami dapat bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan percayakan. Sehingga Tuhan, bila saatnya nanti sudah tiba, saat kami tidak berdaya lagi, saat kami mati, kami dapat mempergunakan, kami sudah merasakan kebahagiaan karena kami dapat menjadikan waktu ini untuk kemuliaan Tuhan. Karena kami habiskan waktu untuk melayani Tuhan, untuk hidup di dalam Tuhan, untuk mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Methodist Blessing Community yang ada di tempat ini. Dengan contoh Yuda sebagai pimpinan jemaat, Tuhan urapi dia supaya dapat melayani jemaat ini ya Tuhan. Dan berkati setiap yang menonton channel ini Tuhan, supaya mereka juga boleh mengalami urapan-Mu Tuhan. Dan hidup mereka boleh diubahkan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bosok Tip untuk penyampaian firman Tuhan begitu luar biasa. Siapa yang hari ini diberkati oleh firman, coba angkat tangannya. Puji Tuhan. Jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu diberikan Tuhan, tapi pergunakanlah dengan baik.
Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita tunduk kepala kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu, terima kasih Bapa untuk berkatmu. Sekarang Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang kami dengar boleh bertumbuh dalam hati kami Bapa, dan kami boleh lagi belajar untuk mempergunakan waktu kami dengan sebaik-baiknya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga akan mengumpulkan persembahan, berkati persembahan ini, berkati setiap tangan-tangan yang memberi ataupun yang belum memberi Bapa. Dimanapun kami berada Bapa, Engkau selalu berkati hidup kami, pikiran kami, dan hidup kami juga untuk kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan puji, kita nanti isi possible. Yang mustahil bagi Tuhan. To you, I can do anything. I can do all things. For it's you give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strong or broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
Bapa di surga, terima kasih Engkau senantiasa memberkati kami. Dan hari ini Tuhan, kami sudah boleh mengalami Tuhan dalam ibadah ini. Dan biarlah firman-Mu boleh kami ingat dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengalami Tuhan dan mempergunakan waktu terbatas ini untuk melayani Engkau, mencari sesuatu yang berdampak pada hidup yang kekal. Dan kami mengimani bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa seperti Yesus ajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai kita semua. Mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.